Bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zilli, bismillahi fi dami. Bismillahi masyaallah la yashuku khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yushrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billah. Bismillahi nuri nurullah nurur rabbi bihaqqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat sore sahabat, selamat saum ya di hari kedua. Alhamdulillah wa syukrillah. Pada hari ini kita ada dalam bulan Ramadan ya, melaksanakan secara saum baik secara syariat maupun hakikat. Dan sahabat, marilah kita terus berjalan dalam kehidupan ini dan fahamilah tentang kehidupan ini. Maka marilah kita mengerti adalah sesungguhnya bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang terus tagoyur, yang terus berubah. Maka marilah kita adalah senantiasa bisa menyesuaikan, mengupgrade. Maka itulah ada dua bagian dari diri kita, adalah ada bagian yang majaji, adalah yang senantiasa berubah. Ada bagian yang hakiki yang tidak bisa berubah, sahabat. Bagian kita yang bisa berubah adalah untuk menyesuaikan dengan keadaan dari semua ya. Marilah kita pahami juga bahwa sesungguhnya adalah perjalanan manusia itu sudah begitu jauh ya sahabat ya. Maka oleh karena itu adalah marilah kita kenali diri ini sahabat. Kita berjalan dalam kehidupan ini tanpa terjerumus kepada Jabariyah ya, tapi juga tidak terjerumus kepada Qadariyah ya. Tapi juga Qadariyah dan Mu'tazilah dari semua ya. Kita bukan Jabariyah, kita juga bukan Qadariyah, kita juga bukan Mu'tazilah. Nah, marilah kita pahami kalau kita memang mengaku ahli sunnah wal jamaah adalah sudahkah jam'u kita ini. Bagaimana jam'u itu? Disebut ahli sunnah wal jamaah itu jangan hanya mengaku. Tapi karena hari ini kita menyaksikan ahli sunnah wal jamaah tetapi adalah Mu'tazilah, tetapi Qadariyah. Tapi ada sebagian yang Jabariyah. Berbeda sahabat dari semua. Disinilah keindahan Allah adalah kenapa menyebut kita adalah nafs, adalah dalam Al-Quran itu adalah jiwa sahabat. Dan juga kita harus mengerti dalam isi Al-Quran itu Allah sedang menceritakan banyak hal dari kehidupan makhluk dari sejak awal. Sesungguhnya yang harus kita pahami bahkan Allah sudah merancang. Maka sesungguhnya ada alam yang dimana Allah itu sudah merancang. Sebagaimana seorang insinyur Allah itu ibaratkan kita ingin membuat kehidupan di alam dunia ini. Jangan dikira kamu itu Allah itu hanya main-main. Enggak, dalam rancangan yang sempurna. Maka dalam martabat alam 7 dari alam kosong ke alam ahadiyat ke alam tadi. Maka dari alam ahadiyat ke alam alam wahdah, alam wahidiyah, alam arwah, alam misal, alam adsam. Terakhir kita ke alam dunia ini kita harus pahami. Supaya bagaimana kita mengerti bahwa Allah itu summa rodadnahu asfala safilin.
Tajalinya Allah, tanajulnya Allah, bahkan ta'ayunnya Allah. Tanajulat, tajalliyat, ta'ayunat. Supaya kita mengerti posisi kita di mana tadi semua. Supaya kita apapun ikhtiar yang kita lakukan, kenapa? Ada yang kita ikhtiar lakukan nggak berhasil, kadang-kadang nggak kita lakukan tapi kita berhasil. Disinilah yang harus kita pahami tentang siapa diri kita ini. Memahami diri ini. Dan pada saat nanti pada waktunya kita disuruh ibadah. Siapa yang beribadah? Ini juga harus dipahami. Tentang cerita siapa kehidupan ini. Apakah kehidupan kita ataukah Allah yang ingin dari awal. Nah disinilah letak persoalan dari semua. Letak persoalan kita manusia. Tadi seolah-olah tadi bahwa kita yang ada, Allah adalah objek yang kita atur-atur. Kan di sini persoalannya. Tapi pada saat kita pasrahkan kepada Allah juga kita bukan jabariyah, bukan totalitas. Karena tadi kudrat Allah itu nggak nyata tanpa kamu, begitu loh. Jadi kudrat iradat kita itu adalah merupakan tempat. Maka itu dikatakan adalah al-alamu mir'atu al-haq. Alam ini adalah cerminan Allah al-haq. Maka cermin Allah yang nyata adalah pada kita yang disebut insan. Tadi semua. Ya. Makanya la ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nurhaqullah. La ilaha illallah Muhammad astagfirullah. Baru la ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Tuh. Kita harus pahami. Pada saat kamu ingin merubah nasib, siapa yang merubah nasibmu? Dari semua. Dia pun nggak berubah nasib kalau nggak ada kamu. Dari semua. Maka Allah itu basor, tapi kalau nggak ada matamu, maka tadi walaupun dia basor, matamu ada dicolok, dipecahkan kornea mata, hilang juga penglihatan itu. Nah disinilah kita harus memahami. Maka istilah kata Abah, istilah Adam, Allah, Muhammad, Adam. Bagaimana? Sehingga kita disebut si jiwa oleh Allah. Wa nafsi wa masawaha falahamaha pujuraha wa taqwaha. Berarti si Adam itu memiliki dua potensi. Pujuraha wa taqwaha. Dan kenapa kita disebut nafsun tadi semua? Ya. Itulah bahwa kita harus pahami. Sebenarnya diri kita ini adalah bukan nafs. Sebenarnya adalah ruh, sahabat. Nah, begitu Al-Quran kita menyebut Allah itu adalah nafsun, sesungguhnya. Sebetulnya Allah itu yang menegaskan, kamu itu bukan hidup yang pertama, gitu kan tadi semua. Gitu. Maka kenapa dalam Al-Quran itu, kullu nafsin dha'iqatul maut, nafs. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Itu saja sebenarnya bagi orang yang mengerti hakikat akan mengerti bahwa kita ini bukan hidup yang pertama. Artinya pernah hidup yang awalnya Allah itu merancang kamu dengan baik. Nah kita ini di alam dunia ini sekarang ini ibaratkan tadi sutradara sudah membuat konsep. Itu yang disebut lauh mahfuz pada kodok dan kodar. Konsep terbaik dari Allah pada kita. Tetapi kemudian manusia adalah keluar dari buku itu sebenarnya. Kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran menunjukkan Allah itu seperti mengingatkan kembali, hei manusia, kenapa kamu lalai gitu. Hei manusia, ingatlah perjanjian dengan diriku, alastu birabbikum. Hei manusia, kok kenapa sekarang jadi manusia jasad gitu. Hei manusia, kenapa sekarang kau bersandar dengan kemampuanmu. Hei manusia. Nah, kemudian Allah menjelaskan. Sesungguhnya, nah barulah kita mengerti bahwa dari baginda Nabi, kemudian para Nabi-Nabi dan Rasul sebelum baru kita mengerti bagaimana hubungan dengan dia Tuhan itu. Ternyata hubungan dengan Tuhan itu adalah harus nafi isbar. Jadi nggak bisa kamu ada, Tuhan ada. Begitu pada dasarnya. Nah disinilah kamu harus mengerti tauhid di sini. Kenapa? Nabi mengajarkan utlubul ilma. Ilma itu adalah mufrad. Bukan utlubul ulum. Tadi semua. Ilmu yang satu itu dulu. Pegang, sahabat. Karena baginda Nabi adalah, bahkan baginda Nabi bersabda bahwa
Sesungguhnya kata Nabi, aku diutus ke alam dunia ini tadi. Bahwa sesungguhnya adalah pada saat beliau bersabda bahwa aku membawa misi tauhid kata Nabi tadi. Ya. Maka pada saat Ali berkata, ya Rasulullah dullani ala aqrabit turuqi ilallah. Bagaimana ya Rasulullah cara terdekat, cara tadi akrob tadi semua. Tadi wa ashaliha tapi paling mudah wa abdoliha. Maka Nabi bersabda, abdolu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Itu sahabat. Maka disitulah. Nah, tapi kemudian manusia akhirnya keluar dari orbit dan dia melakukannya sendiri. Nah, di sini tadi semua. Akhirnya manusia itu sadar nggak sadar jadi mujasima, jadi qadariyah, jadi mutajila. Tadi semua nggak sadar. Maka sekarang ini kalau Abah saksikan manusia ini sudah lupa pada Allah. Bahkan banyak orang bertuhankan tadi semua, bahkan bertuhankan agama sehingga lupa pada Allah. Sehingga banyak orang mengkaji adalah alfiah, hilang Allahnya. Ngaji Johar Maknun, hilang Allahnya. Ngaji hikam, bahkan hilang Allahnya. Bahkan sholat, hilang Allahnya. Jadi semua. Baca sholawat, hilang Rasulullahnya. Inilah. Karena kita ini sudah tidak mengerti lagi mana siapa yang... Padahal begitu termasuk turunnya surat Al-Insyirah, kata Abah juga. Bahkan turunnya ayat Al-Insyirah itu mengajarkan kepada kita bagaimana sebenarnya adalah, bagaimana surat Al-Insyirah itu adalah Allah mengingatkan. Sebetulnya Al-Quran itu tentang mengingatkan. Sesungguhnya, hei manusia, sesungguhnya kamu itu sudah kurancang dari awal. Nah, disinilah kebebasan sahabat. Betul ya, di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman bahwa sesungguhnya kita tidak punya pilihan. Ya, nanti yang dijelaskan adalah bahwa kita ini sebetulnya adalah apa kata Allah itu di dalam tafsir ini adalah manusia itu sebetulnya tidak punya pilihan, tetapi ternyata manusia itu punya pilihan sahabat. Ya, manusia itu punya pilihan. Ya. Tadi. Makanya tadi kata Allah, wa nafsi wa ma. Maka tadi, pada saat Allah adalah berbicara surat As-Sam, bagaimana waktu duha yang tidak pernah ingkar janji, bagaimana waktu siang, waktu malam, bagaimana bumi tidak pernah ingkar janji. Nah, Allah sedang menyadarkan manusia bahwa manusia itu ingkar janji. Berarti apa? Manusia itu punya di sini tadi. Kenapa? Karena Allah memang beri ilham kepada si nafs tadi. Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan, berarti Allah mengajarkan kepada si nafsu itu pelajaran untuk menyadari dirinya tadi semua. Ya. Maka sekarang ini kata Abah, apalagi setelah Abah buktikan hari ini, ternyata ibadahnya manusia itu bukan manusia. Karena kita ini ada dua bagian, kita ini jin dan manusia, jin dan manusia, jin dan manusia. Ternyata ada manusia dari bangsa jin, setan dari bangsa manusia, dan setan dari bangsa jin. Tapi jangan salah sahabat, ternyata belum tentu kau rajin sholat, rajin ibadah, rajin apa semua. Jajal aja kalau nggak percaya. Disinilah sahabat kita harus mengerti bagaimana Al-Quran sudah demikian memberitakan kepada kita. Termasuk perseteruan kita pada saat mulai awal penciptaan kakek buyut kita, Adam bahasanya kan begitu. Nah, itu kan bagaimana perseteruan itu. Karena satu yang lain tidak mau sujud dan lain sebagainya. Maka ini berdampak pada kehidupan kita hari ini. Perseteruan itu. Kita harus pahami, maka itulah pantas bagi Nabi harus mengenali diri tadi semua. Ya. Tidak boleh ngaji keluar diri. Bahkan mencari apapun bagi Nabi menyarankan montolaba maula di ghairi nafsihi faqadzolla dhalalan ba'ida. Jangan keluar dari diri. Merubah nasibmu jangan keluar dari diri. Itulah yang kata Allah wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya.
dari apa yang telah Allah anugerahkan. Jadikan negeri akhirat. Karena ternyata sahabat, pada saat kita adalah, karena kita ini dua potensi, antara nur dan nar, antara kegelapan, sisi gelapkah atau sisi hidupkah. Nah, kalau dalam film Mahabharata itu, maka kenapa tubuh kita dianggap Drupadi dan memiliki suami 5? Adalah yang pertama Yudhistira, adalah sebagai jiwamu. Bima adalah energi padamu. Arjuna adalah pikiran padamu. Itu kata Abah. Mahabharata itu sebetulnya sama saja kayak kisah Islam sebetulnya. Maka di dalam kisah Mahabharata itu ada kisah Haruta wa Marut. Dalam kisah Mahabharata itu ada perang Badar dan perang Uhud sebetulnya. Di kisah Mahabharata itu menjelaskan bahwa kekalahan, kemenangan baginda Nabi di perang Badar dengan jumlah sedikit itu menggambarkan Nabi itu sebagai Pandawa gitu. Tapi Nabi pun mencontohkan sebagai Kurawa. Di mana? Di perang Uhud. Kenapa Nabi menempatkan dirinya sebagai Kurawa? Karena pada saat itu walaupun Nabinya tetap berpegang pada Pandawa, tapi ternyata para sahabat, para pasukan tetap saja di otaknya itu, karena perangnya ada di Madinah, Nabi base camp-nya di Madinah, pasukannya lebih banyak, tentaranya lebih banyak, senjatanya lebih komplit, datang ke tempat perang lebih dekat. Tentu mereka bersandar, gua menang, kan begitu. Akhirnya kehancuran bagi Nabi sendiri, sahabat. Akhirnya adalah kehancuran dari Nabi sendiri tadi semua. Inilah yang harus dipahami. Pada saat kamu salah bersandar, bukan pada Allah. Nah, ternyata Nabi pun kalah tadi semua. Ya, ternyata Nabi pun kalah. Karena kau tidak bersandar. Itulah yang terjadi. Maka hari ini pun sama. Dan itu sudah diikrarkan oleh iblis. Siapapun kamu yang tidak bersandar pada Allah. Yang sering dikatakan hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad. Kembalilah pada Nur Muhammad sallallahu. Kenapa harus kembali pada Nur Muhammad? Karena Allah sudah berkata, kullu syai'in halikun illa wajahu. Segala sesuatu itu akan hancur kecuali Nur Muhammad. Ingat itu. Kullu syai'in halikun illa wajahu. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhuka. Wajhuka itu siapa? Nur Muhammad. Rabbuka dul jalali wal ikram. Karena Nur Muhammad. Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada, itu Nur Muhammad. Maka disinilah kita harus mengerti sesungguhnya. Dan baginda Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana hidup bersama Nur Muhammad itu. Tadi semua ya. Karena beliau adalah tajalli daripada Nur Muhammad. Nabi kita ini namanya Ahmad. Tapi beliau melahirkan Nur Muhammad. Maka itulah beliau berkata, Ana Ahmad bilang mim. Mana mimnya itu? Itulah Muhammad, Nur Muhammad yang dilahirkan oleh beliau. Ana Arab bila ain. Aku ini Rob. Tadi semua. Itulah kembali Ahad. Nah, maka disinilah juga mari kita pahami tauhid secara baik. Kita ini jangan sampai menyembah asma. Kita ini banyak manusia menyembah asma. Selama kau sembah Tuhan itu hanya namanya. Maka siap-siap kamu adalah akan diambil alih oleh jin tadi. Dan apa sudah membuktikan sekarang amaliyah apapun yang kita lakukan. Mau zikir, mau apapun namanya. Ternyata begitu mudah dihancurkan oleh mereka. Selama yang beribadah dirimu. Dan ini yang adalah merupakan ikrar yang nyata dari iblis. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar wala ugwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum. Selama kamu mukhlas, selama kamu belum tadi lepaskan yang bahwa kamu adalah bukan kamu, maka dia akan mengambil sholatmu, puasamu, zikirmu, manakibmu, khotamanmu, riadohmu. Disinilah sahabat. Disinilah yang harus kita pahami hari ini. Betapa kita harus mengerti mana istilah setan, mana istilah iblis, mana istilah jin, dan lain sebagainya.
pada diri kita semuanya itu ada. Dan itulah perseteruan awal sesungguhnya yang terjadi. Maka disitulah kita dari awal, hikam kemarin kita sudah bahas hikmah yang pertama dan kedua. Dan hikmah yang pertama sudah menjelaskan kepada kita bagaimana kita adalah menjadikan diri kita adalah maf'ul bih. Kita menjadi objek, bukan jadi subjek. Sebenarnya inilah yang diajarkan para ulama-ulama tasawuf pada kita. Dalam segala amal. Kita harus pindah dari isim fa'il ke isim maf'ul. Kita harus tubadil. Karena tidak ada sahabat. Sekali lagi. Itulah kenapa baginda Nabi mengajarkan Abdullu ma qultu ana wan nabiyuna min qabil la ilaha illallah. Artinya, dengan Allah itu kau berjalan, dengan Allah itu nabi isbat. Kalau kau yang ada, dia tidak ada. Tadi. Maka itulah kewajiban kita. Nanti dia akan hikmah 120, 200 berapa hikmah. Apa yang disampaikan Syekh Athaillah. Kita tidak boleh mengaku-ngaku milik Allah. Menjadi milik kita. Dan kita pun tidak boleh menyembah asma'nya. Tidak boleh menyembah sifatnya. Menyembah af'alnya. Bahkan menyembah zatnya. Karena Tuhan yang Tuhan itu tidak punya asma. Ingat itu. Nah inilah yang harus kita pahami. Jangan cuma ngomong laisa kamitslihi. Tuhan yang Tuhan sebenarnya tidak punya nama. Tidak punya sifat. Tidak punya asma. Tidak punya af'al. Yang punya asma, sifat, af'al itu ya Allah. Ya Allah itu siapa? No. Kamu tuh gak ngerti. Nama istilah Allah pun datang dari nur kepada nar, kepada hawaun, ma'un, turabun. Ya ruhmu itulah Allah. Maka ngomongin Allah adalah ruh kita. Gitu loh. Ini orang itu penggujud karena gak ngerti Allah, gak ngerti. Tadi. Lihat, dia sendiri mengatakan kadang-kadang aku, kadang-kadang kami. Nah, kalau dia katakan kami, berarti dia banyak dong. Nah inilah kita harus mengerti siapa Shin itu, kan Toha itu. Banyak utusan. Maka tadi sesungguhnya dia ada bernama Adam, dia bernama Sis, itu yang disebut Rasul, itu utusan. Dari semua, ya, dari semua. Dan semuanya utusan. Di dunia ini nggak ada yang bukan utusan. La maujuda illallah. Semua utusan. Sampai mereka cacing pun utusan. Dari semua. Dan dia adalah wujud Allah dalam wujud cacing. Paham itu, ya. Kalau ngomongin bahasa Allah, nah ini pahami. Nah itulah tadi karena manusia Allah itu adalah padahal Allah itu nama. Allah itu nama. Jangan kamu sembah nama. Walaupun dari nama itu adalah sesungguhnya hakikatnya nyata pada dirimu. Maka Tuhan yang Tuhan itu Pak tidak punya nama. Maka itulah tajaliat itu lewat itu. Gitu. Makanya tadi dari kata alam ahadiyah, alam la, ilaha, ilah, Allah tuh, awal Allah itu berada di alam afal tuh. Gitu. Nama Allah itu ada setelah ada Nur Muhammad tuh. Bayangin oleh kamu tuh. Karena kamu nggak ngerti. Tidak ada yang namanya Allah itu sebelum adanya Nur Muhammad. Dia Nur Muhammad dulu baru Allah. Maka nama Allah itu muhaddas. Setelah dari Nur Muhammad lah istilah nama Allah itu ada. Maka Abbas jelaskan tentang syahadat sejati. Siapa yang menyebut nama Allah? Kan yang harus ada yang menyebutnya dulu. Tadi semua. Tolong pahami ya. Tadi semua. Namanya. Maka jangan sembah namanya. Jangan sembah nama Allah. Jangan sembah afal Allah. Jangan sembah sifat Allah. Bahkan jangan sembah zat Allah. Tuh. Karena zat Allah itu. Nah itu. Kalau ngomongin zat. Kita pun punya zat. Punya makhluk ini semua punya zat. Setiap makhluk itu punya sifat. Setiap makhluk itu punya asma. Setiap makhluk itu punya af'al. Tuh. Kalau begitu nggak ada bedanya Tuhanmu dengan makhluk. Ya tidak laisa kamitslihi namanya. Maka tapi dia karena ingin dikenal, nyatalah dia yang bernama Allah itu. Allah itu adalah tasdidnya
tasjidnya adalah nur tadi semua. Kemudian pada alif tadi semua. Apa itu alif tadi semua? Ya. Apa itu alifnya? Apa itu lam awalnya tadi semua? Apa itu lam akhirnya? Apa itu hu-nya tadi semua? Ya. Nah inilah sahabat, tolong jangan berisik Pak Dedi. Ya, tadi. Ya. Apa itu hu-nya? Apa itu namanya? Ya. Ya. Itu ya sahabat. Ini sebelum ngomongin hikam. Kalau ngomongin hikam sampai jebleh sekalipun. Kalau kamu nggak ngerti. Eksistensi tetap aja. Tadi. Si Oding yang sedang baca hikam. Nah itu. Padahal hikam sedang mengajarkan kamu mempanahkan diri. Mengenali Allah. Meleburkan diri pada Allah. Syatoilah di situ mengajarkan kepada kita. Tapi konsepnya harus kamu pahami. Harus ngerti. Mana Allah. Tuh. Ya. Mana Tuhan dari awal. Mana khaluk, mana makhluk, mana kholik, mana abid, mana ma'bud, mana rozik, mana marzuk tadi. Ya. Itulah kan nama. Nama Allah itu daripada saat dia tajali Asmaul Husna. Nama yang pertama Allah. Tuh. Tadi semua. Yang memiliki sifat Rahman Rahim. Dari sifat Rahman. Berarti kan nama semuanya. Maka bismillah dengan nama Allah. Atas nama Allah. Nama. Maka kamu jangan menyembah nama. Di semua. Ya. Maka disinilah yang harus kamu pahami lagi. Tadi semua. Maka tadi. Itulah penyebab ngaji hikam hilang Allah. Ngaji Johar Maknum hilang Allah. Ngaji Alfiyah hilang Allah. Tadi semua. Ngaji Jamul Jawami hilang Allah, ngaji takrib hilang Allah. Kan tahu kamu nggak ngerti Allahnya. Tadi semua salahnya. Tadi semua. Hanya si Ucok yang ngaji takrib, hanya si Ucok yang ngaji Tijan, hanya si Ucok yang ngaji Baitul Awam. Tetap aja gue yang ada. Nah disinilah Abah sampaikan. Sebagian ulama-ulama yang awal itu beda dengan Syatoilah. Karena masih ada diri. Lihat Imam Ghazali. Bagaimana ingin melawan dirinya. Dengan bab riya, bab sum'ah, bab ini, bab itu. Kata apa? Inilah. Tapi Syatoilah tidak. Tidak lagi ngomongin riya, ujub, dan lain sebagainya. Maka disinilah kamu harus mengerti perjalanan ilmu daripada Syekh Junaidi al-Baghdadi tentang tauhid itu. Tentang tasawuf itu. Imam Ja'far As-Shadiq naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Tuan Syabul Qadir 400 Hijriah. Imam Ghazali 500 Hijriah. Tuan Syatoilah 700 Hijriah. Tuh. Kan lihat kan, kurunnya saja udah melihat kan. Pasti kematangan tauhid Syatoilah ini lebih. Karena dia belajar dari guru-gurunya sebelumnya. Menyempurnakan dari guru-guru yang sebelumnya. Ini kamu pahami. Tadi semua. Maka kata Abah. Tadi semua. Semua ulama yang sebelumnya Abah masih melihat dirinya. Tapi Syatoilah sudah mati dia. Betul-betul sudah kalam ilhami. Sama sudah wahyu dia itu. Yang datang. Sama saja dengan Quran. Apa kamu pikir Quran itu bagaimana di bawah Jibril? Kan tadi semua. Apa Quran itu Allah itu di luar Muhammad apa? Tadi semua. Sehingga harus ngutus orang. Si Jibril itu. Kamu tahu nggak Jibril itu matanya Rasulullah? Tadi semua. Maka Abah pernah nanya kiai yang kiai gede habis tafsir kata saya. Gimana Quran itu datang kiai? Ya dari Allah. Ya Allahnya apa? Allah itu apa sih? Emang Allah ada ngobrol sama kamu ngasih hukum begini, begitu, 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 begitu. Itu berarti bukan laisa kamislihi kiai. Berarti dia itu punya ruang dan waktu bisa dihubungi. Coba. Iya. Sesungguhnya kenapa bicara dengan Tuhan itulah sautin laharpin. Itu Tuhan, itu Nabi waktu di Gua Hiro itu. Bukan datang Jibril dari sana. Assalamualaikum tok 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 Muhammad saya Jibril. Nah itulah. Kalau kamu ngaji syariat tanpa hakikat. Selalu akan syirik dan syirik. Kamu mencari segala sesuatu keluar dari dirimu. Padahal Quran sekalipun tidak keluar dari diri Muhammad. Nah inilah. Maka tadi yang Abah ajarkan tadi semua. Ya buat Mas Andi Abah jawab saja dulu. Karena tadi Mas Andi. Jadi kenapa kalau seandainya kamu adalah tukang las bisa hafal Al-Quran. Itu bagi Abah nggak aneh.
Karena pada asalnya Al-Quran itu sudah ditiupkan bersamaan dengan ruh kita. Maka itulah kenapa Allah menggunakan nazzala dan anzala. Tuh. Ada yang diturunkan secara bertahap, walaupun nazzala anzala itu memiliki wajan yang sama. Nazzala yunzilu nuzulan, turun. Baik ngomongin nazzala maupun anzala, artinya nujulan, turun. Dua-duanya punya mana turun. Tapi turunnya, nah inilah Mas Andi. Kenapa kamu tukang las bisa apal Al-Quran? Dan Abah menyaksikan banyak orang tukang arit apal Al-Quran. Dari semua. Nggak usah kamu pergi di satu tempat untuk belajar ngapalin Al-Quran. Kecuali kamu nanti akan jadi itu. Kayak yang membunuh Isa. Apa nama Ali bin Abi Thalib itu. Karena Al-Quran yang kamu masukkan dari luar. Justru akan bahaya kalau kamu nggak ngerti. Dari semua ya. Sahabat. Maka apa bedanya nazala? Nazala dan anzala. Itu sama. Maka waktu saya tanya, gimana Kiai itu Allah itu ngirim Quran? Emang Allah duduknya di mana? Terus Muhammad pergi kemana? Inilah pemahaman yang harus kamu pahami. Untuk zaman ini mudah dipahami. Karena kita sudah mengerti tentang ilmu pengetahuan. Tentang cahaya Newton. Tentang cahaya foton, fermion, boson. Tentang alam-alam tadi semua. Ini semua. Ada alam di luar diri. Ada alam yang tidak bisa ditembus oleh makhluk. Nah disinilah karena kamu mengertinya adalah antara terjebak pada satu Muhammad. Padahal ada dua Muhammad. Semua Rasul itu Muhammad namanya. Inilah yang harus diluruskan dulu. Kalau tidak begitu kalian akan bingung sendiri. Maka jangan aneh kalau nanti Quran ada. Jauh sebelum Ahmad bin Abdullah itu bahkan sudah ada Al-Quran. Dan Al-Quran itu dibawa oleh Muhammad. Bukan Ahmad. Nah, Nabi Ahmad menyempurnakan. Betul. Karena dari Adam sampai isi itu dah. Semua ada pada Al-Quran. Suhuf pada Adam. Suhuf pada Sis. Suhuf pada Nuh. Suhuf pada Ibrahim. Tadi. Jabur pada. Semua ada. Ada pada dirimu semua. Maka jangan aneh. Kalau Mas Andi tadi bahas saya ini kok. Saya udah dicek dengan anak-anak saya. Saya hafal Al-Quran. Iya. Maaf Abah aja. Kadang-kadang bingung kok. Kenapa saya begitu banyak hafal ayat Al-Quran. Semuanya. Saya bukan tahfidz. Saya tidak menghafalkan. Adapun bacaan tajwid itu harus dilatih. Nggak ada. Quran yang keluar dari tubuhmu kamu jadi lebih fasih dan lain enggak. Itu mah perkara dohir. Nah, tadi jangan terjebak pada tajwid, pada bacaan luar, tapi kamu malah nggak ngerti isi Al-Quran. Nah hari ini yang terjadi. Qiraatnya bayati, tapi ruh Al-Qurannya nggak kena pada dirimu. Tadi semua. Lihat, bagi Abah sudah menyaksikan keluar lisan yang fasih bacaan ayat kursi kepada jin-jin yang masuk pada orang-orang yang kesurupan. Dibacakan kakek-kakek yang baca salah Fatihahnya. Tapi jin itu berteriak. Tuh. Ternyata nggak semua api ada panasnya. Kamu tuh hanya bermain-main dengan api. Yang merasa kiai, yang merasa hidup, yang merasa ustadz, merasa. Kamu tuh hanya api yang tidak punya panas. Selama kamu yang ada, ingat itu. Tadi semua. Kakek itu bacaan Fatihahnya salah menurut dengaran telinga. Itulah Syekh Abdullah Mubarak. Beliau menjadi seorang aulia. Diberikan kirkoh kewalian oleh siapa? Syekh Khalil Bangkalan. Berhenti di sebuah daerah. Kakek itu bacaan Fatihahnya juga. Alhamdulillahirobbil ngalamin ngarohman ngarohim kok. Tapi Syekh Abdullah Mubarak tetap tidak mufarokoh. Yang lain mufarokoh. Kenapa? Karena bagi dia nggak peduli kalam yang keluar, sahabat. Bagi ahli ma'rifat itu bukan tentang kepasihan ucapanmu, mahrojal hurufmu, tajwidmu, apapun nggak peduli. Kalam. Nah itu. Inilah hari ini maka manusia terbentur dengan tajwid tapi tidak menyadari kehakikatnya sendiri. Hari ini apa yang terjadi? Maka akhirnya beragama tak bertuhan. Tadi semua. Melakukan ritual tapi hilang spiritualnya. Tadi semua. Nah, inilah yang terjadi. Tapi sekarang kita sudah berada pada ambang kehancuran itu. Coba pahami sahabat. Ya, Abah menyaksikan. Orang jangjawokan aja bisa menyembuhkan apa, po.
Pelet-pelet itu dulu tuh ilmu jangjawokan. Tapi bisa. Kenapa? Karena kenapa Surawi Sesa? Kenapa Prabu Siliwangi bisa nurus bumi, natak sancang dan semua dengan jangjawokan? Tapi dia sambungkan apapun kalam yang keluar isyarah itibar dari mulutmu, penting sebenarnya. Tapi hadirnya Allah, itulah yang dia katakan wabtaghi fima ataqallah, dari apa yang telah Allah jadikan negeri akhirat tuh. Abah menyaksikan banyak orang yang dikir khotaman manakib, ternyata jin yang manakib khotaman dikir itu. Nah, tadi karena dari awal min alamatil intimadi alal amal itu dia bersandarnya pada amal. Ya, tidak mampu menghilangkan dirinya. Dia tidak bisa tubadil dari simpail ke simaful. Dia tidak bisa kosan ta'arud ta'in ikhram mi'raj munajat tubadil tuh. Tubadil. Quran saya mengatakan tubadala, tubadil. Ganti peran dari semua. Ya. Dari isim fa'il ke isim maf'ul. Dari semua. Ya. Maka itulah kenapa dalam perintah sholat sekalipun, kenapa adalah fi'lun amrinnya adalah aqoma. Bukan kum. Bukan si wayang yang sholat. Makanya fi'lun amrinya adalah akim. Akim itu dirikan. Bukan amalkan. Bukan lakukan. Akim. Akoma yukimu ikomatan. Dimana mutahardi. Karena fi'lun amrinnya adalah akoma. Bukan kum. Bukan koma yakumu kiamat. Nah disinilah maka bagi apa Mas Andi? Enggak. Karena memang Qurannya sendiri. Wajar kamu mendapatkan Al-Quran. Siapapun kamu yang sudah dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan hanya di Ramadan. Kan tadi kata Abah, kalau kamu selamanya sudah Ramadan, kamu pun dapat Lailatul Qadar kapanpun. Selama kamu 21, 23, 25, 27, 29. Dengan nengguk lidah, merapatkan gigi. Kapanpun dia berkehendak pada saat proposalnya kau kirimkan. Kau berhak Mas Andre. Karena memang di dalam Al-Quran yang sini Allah mengatakan Nazzala dan Anzala. Nazala ini dalam Al-Quran apa? Wa nazzalnahu tanzilan tuh. Wa nazzalnahu tanzilan. Wa nazhunya di sini pada Al-Quran. Maka apa bedanya? Walaupun secara akar kata adalah nazzala yanzilu nuzulan artinya turun, tapi adalah bedanya wajannya yang berbeda. Nazzala wajannya adalah fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Artinya apa? Berarti nazzala yunzilu tanzilan tadi semua. Nah, di sini ada makna tadrij, berarti maknanya itu ada tadi wa nazzalnahu tanjilan, adalah bertahap. Tuh. Bertahap dari mana? Dari mulai Adam sebenarnya kalau ngerti Al-Qur'an. Siapa Adam itu? Ya Rasulnya itu Muhammad. Muhammad lah. Masa ada Allah memberitakan kabar lewat manusia. Allah itu memberitakan dirinya lah, itu maka dia bernama Allah. Allahu mubtada. Tuh setiap Allah itu yang mubtada. Nurus sama Allah lah nur ini semua. Yang jadi khobarnya. Yang satu batinnya, yang satu dohirnya. Satu manisnya, satu gulanya. Batinnya Allah, dohirnya Muhammad. Itu makanya tadi. Karena orang suka salah sangka. Oh masya Allah. Nah, apa yang bukan Allah yang wujud ini? La maujuda illallah. Setiap yang ada asma, sifat apa? Ya Allah. Semuanya. Itulah yang harus dipahami tadi semua. Dari awal tadi semua. Ya. Makanya disinilah kalau ada sahabat-sahabat Abah yang dalam beberapa bulan ini mampu menyaksikan ini itu. Ya. Kamu akan menonton sendiri. Pada saat kamu bukan kamu. Tadi semua. Ya. Inilah sahabat tadi semua. Memang yang diajari oleh kiai-kiai sekarang soal Gus Basi apapun itu konsep-konsep ulama dulu yang adanya pada diri kita. Kita seolah berjuang, berubah. Tidak bisa. Allah sudah berkata, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang harus dirubah itu bukan jasadmu, bukan ikhtiarmu, bukan si jiwa itu, IC-nya harus dirubah.
Kesadaran si jiwa itu yang dirubah. Karena kesadaran si jiwa itulah yang menjadikan si tubuh tidur. Itulah baginda Nabi bersabda, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu tidur, tapi ketika dia mati barulah dia terbangun dari tidur. Maka inilah bagaimana Allah mengisahkan sahabat. Jadi intinya lah singkat, karena Abah lagi membahas hikmah yang keempat. Yang ketiga adalah syawabikul himami la tahrikul aswarul akdar. Bahwa sekuat apapun kamu ingin merubah oleh dirimu, tidak mungkin. Karena Allah sudah membuat undang-undang hukum sunatullah. Bahkan Allah sudah mengadakanmu dalam At-Tanwir fi Isqat At-Tanwir kitab Syata'illah dijelaskan. Tuhanmu sudah merancang dirimu sebelum kamu diwujudkan. Nah itulah kenapa dalam kitab Kifayatul Awam ada yang disebut Tahsul Qadim Tanzizi Qadim. Allah itu punya, itulah disebut alam misal. Allah, alam misal itu seorang insinyur, seorang dokter atau siapapun, seorang insinyur sedang merancang ingin bangunan. Saya ingin membuat kamar dengan 3 kamar, kemudian dapurnya begini. Itu namanya adalah merupakan Tahsul Qadim, merancang Allah itu. Itu yang disebut innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun itu. Tapi kun fayakun itu dia yang tajalian. Summa rodadnahu asfalas sapilin. Yang tadinya dia ada alamul ghaibul ghaib syirru syir. Sekarang dia nyata. Itu maka disebut hakul mubin. Ya. Maka tadi jangan aneh, Allah berkata tentang turun Al-Quran nazala dan anzala. Ada teman-teman Abah yang bisa kemarin adalah dari orang Lampung sampai yang kemudian pindah ke Jawa Tengah, yang kemudian dia bilang disesatkan di kampungnya karena ngaji hakikat. Nggak usah takut. Kamu yang belajar ngaji hakikat akan disesatkan. Karena manusia hakikat dari mulai Adam, Idris, Nuh, Ibrahim semua. Mana yang nggak disesatkan. Bahkan Nabi Muhammad itu dikejar-kejar dari Mekah ke Madinah. Mau dibunuh sampai dia pura-pura Ali suruh tidur. Karena memang begitu, sahabat. Jangan kamu coba-coba ngaji hakikat kalau kamu takut dengan mati. Maka Abah saya itu kata Abah juga digantung pun nggak ada. Orang la yamliku li nafsi. Kenapa takut? Nah inilah. Ini juga menjadikan penyebab kehancuran manusia hari ini. Karena manusia ketakutan. Nah, semua. Nah inilah. Coba kalau kamu nggak ada. Pada saat kamu sudah fanakan. Adakah takut? Pada saat kamu tidak memiliki hidup ini, la yamliku li nafsiha. Li nafsihi doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Kamu tidak akan pernah merasa memiliki. Maka sya'atoillah, sahabat, ingin mengajak kamu ingin merubah. Walaupun nanti Abah banyak modernisasi dari sya'atoillah. Karena tentu beliau pun 700. Beda dengan Abah Setu. Udah 1447. Betapa pentingnya pergerakan sekian ratus tahun ini. Maka kalian harus paham. Karena Allah sendiri yang berkata. Allah akan mengupgrade setiap makhluk itu. Abah sudah jelaskan kemarin. Apa yang tidak diupgrade oleh Allah. Hanya kita manusia yang tidak mau mengupgrade. Masih kamu kolak, gila, sipulan. Kamu masih senangnya ngomongnya pakai Morse. Sementara sekarang udah video call, kamu senangnya berenang atau naik unta. Sekarang udah naik Boeing 777. Buruknya juga Nabi mengatakan uritu bidabatin madunal bigol wa fauqon himar. Karena saat itu yang paling cepat baru bigol dan himar. Tapi hari ini harusnya kalau Abah Setu yang berkata uritu bidabatin madunal Ferrari wa fauqon Lamborghini. Tuh. Coba kamu itu makin. Nabi berkata tadi, aku diperlihatkan adalah buruk, adalah lebih kecil dari bigol, lebih besar dari tadi. Karena saat itu kendaraan yang paling cepat bigol. Aduh, kamu itu benar-benar. Ini apalagi kalau nanti cebok harus YouTube ngikutin Nabi batu belah 3. Nah itu nggak boleh pakai tisu karena Nabi nggak pakai tisu. Nah ini
Aduh, ampun. Jadi orang sekarang ini yang karim, inilah yang merusak Islam. Pola pikir yang semacam ini. Pada Tuhan yang menyuruh kepada kita, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu tidak berubah. Itu ya. Jadi Mas Adi, sesungguhnya fenomena kamu itu bahwa memang tadi karena Al-Quran itu bisa turun sekaligus. Yang pertama adalah kata Tuhan adalah wa nazzalnahu tanzilan. Ada kata nazzala, wazannya nazzala yunazzilu tanzilan, itu fa'ala yufa'ilu taf'ilan, itu adalah sesungguhnya bertahap 22 tahun. Sebetulnya bukan 22 tahun kalau apa, sepanjang Rasul itu yang ada. Karena lihat isi Al-Quran itu kan tentang Adam, tentang Ibrahim. Iya. Karena yang menerima Al-Quran, yang membawa Al-Quran itu Muhammad. Dan Muhammad itu bukan manusia. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Muhammad itu presiden, pejabatnya Adam, Idris, Nuh, Sam, Muhammad, Ibrahim, Musa, sampai pada Ahmad, Nabi kita. Adapun menjadikan masing-masing berebut Nabi terakhir, Musa Nabi terakhir, jadilah Yahudi, Isa Nabi terakhir, jadilah Nasrani, Muhammad, itulah yang berantem. Padahal di situ sudah jelas, kamu harus jadi Muhammad di penghujung perjalananmu. Dan Nabi kita Ahmad sudah memberikan landasan yang begitu kuat kepada kita. Bagaimana kita kembali pada Allah tadi semua, ya. Jadi itu pahami ya. Jadi kalau kita nggak ngerti ngaji hikam gini ya sudah tadi semua. Apa yang kamu ngaji itu? Nggak usah ngaji ihya, hikam apa semua. Karena semua kita hakikat kamu tidak akan paham selama kamu tidak kembalikan pada dirimu sampai hilanglah pengakuan dirimu tadi semua. Ya. Maka sekali lagi jangan jadi Jabariyah, jangan jadi Mutajilah, jangan jadi Qadariyah, karena ini bukan tentang itu, tapi tentang tafakur, tawajuh, tafakur, tadakur, tawakul. Itu saja sesungguhnya yang sedang diajarkan oleh dia. Nah ini udah setengah jam abah prolognya saja. Udah hampir 1 jam abah prolog. Karena tadi ngaji hikam kalau nggak diawali penjelasan begini, akhirnya si Udin yang baca hikam. Semua. Si Udin yang sholat ujung-ujung. Tadi semua. Si Mamad yang ngaji. Tadi semua ya. Kalau nggak dikembalikan kepada tadi. Bagaimana tafakur, ada tadakur, tawajuh, tafakur, tazakur. Kenapa dari mulai tawajuh? Tawajuh itu apa? Menekukan lidah, rapatkan gigi. Matikan dirimu. Dan tadi karena kata Nabi, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu tidur, ketika mati dia bangun dari tidur. Nah, bangunlah dari tidur dulu. Bangunlah dari tidur dulu. Makanya kalaupun nggak bangun dari tidur, bagaimana kamu sholatmu, tarawehmu itu? Akhirnya kamu orang taraweh dalam tidur, taraweh yang tidur, sholat yang tidur, ngaji Quran yang tidur. Karena nggak ngerti konsepnya dari awal. Tadi semua. Ya, yuk mari kita mulai lagi, kita lanjut kepada hikam. Dari kita sampai 5:30 tadi semua sahabat. Ya, mari kita lepaskan dulu. Maka dalam setiap amaliyah itu tawajuh, tafakur, tadzakur, tawakul. Bagaimana tawajuh? Menekuk lidah ke atas. Sekarang semua yang dicontohkan Nabi Muhammad itu sudah dibuktikan ilmu pengetahuan. Semuanya tadi. Kenapa termasuk sholat? Nabi kami Muhammad itu bengkak. Dulu aja orang itu dikira Nabi Muhammad itu bengkak kayak sholat kamu sekarang. Coba kamu ajarkan oleh abah nanti sholatnya Nabi. Pasti bengkak kamu. Karena tawaruknya berbeda dengan yang kamu lakukan. Dan itu dilakukan sambil duduk. Bukan berdiri. Apa kamu di masjid, di Gua Hiro itu bisa berdiri apa? Coba. Kenapa Fatimah itu berkata, Aisyah itu berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau sampai bengkak begitu? Itu bukan sembah, menyembah tadi semua. Ya, pahami ya? Tadi semua. Sholat mesti olahraga aja tadi semua. Ya. Tadi. Akhirnya abring-abringan. Bawa obor cari api. Kemana mas? Ke masjid. Ngapain? Cari api. Lu yang bawa itu apa? Obor. Itu kayak gitu contohnya. Nah inilah maka harus memadukan syariat dan hakikat dengan benar. Tadi semua ya. Tapi jangan juga baru belajar hakikat dikit udah ninggalin sholat lagi semua ya. Paham itu ya. Maka ajaran Abbasiyah itu tidak begitu.
tadi semua. Di majelis Abah, majelisnya gede, masjidnya gede, tadi semua. Berjamaahnya banyak, tadi, tapi sadar siapa yang sholat. Nah itu, ya. Tadi, nah kemudian sholatnya juga. Bagi Abah nggak peduli sholat itu mau begini, Allahu Akbar, nggak peduli sebenarnya. Bagi Abah maka kenapa Jack Mas semua itu sholat kok. Selama dia sadar, itu sadar yang pentingnya. Jadi hidup ini bukan tentang baik dan buruk, tentang sadar. Itulah sekarang ilmu pengetahuan lagi membuktikan ada elektron, ada proton. Sebanyak-banyaknya proton. Kamu baik. Ada positron negatif. Maka tadi kenapa Imam Ghazali mengajarkan adanya apa? Ada ria, ada ujub, ada sum'ah, ada sombong. Tuh. Sampai Allah mengatakan, wahum tadi. Karena selama kita lakukan dengan itu, iblis sudah nunggu. Tadi. Pada saat kamu merasa jadi kiai, kata iblis, siap. Wah, libas kamu. Pada saat kamu merasa jadi apapun, kamu itu begitu besar, terkenal, hebat. Ya, iblis siap. Kata apa? Iblis itu menunggumu adalah di surga, bukan di neraka. Iblis itu menunggumu bukan di pasar malam. Tapi ada pada saat engkau steady tadi. Pada saat ibadahmu sudah positif, sudah kamu merasa mulia, merasa tahfidz Quran, merasa soleh, banyak sholat, banyak dikir, banyak apa. Wah, mulailah kamu sekarang jadi hakim. Mulailah kamu itu jadi Tuhan. Neraka. Nah, itulah persoalannya. Maka hidup ini bukan tentang positif negatif. Bukan Ya'juj wa Ma'juj tadi. Bukan Nakula Sadewa. Sama Quran juga. Quran ngomongnya Ya'juj wa Ma'juj. Kalau Mahabharata, Nakula Sadewa. Jadi sesungguhnya. Kamu itu bukan Nakula, bukan Sadewa. Bukan Haruta wa Maruta. Bukan Ya'juj wa Ma'juj. Kamu itu. Kamu itu milik Allah. La yamliku li nafsihi. Inilah yang Allah ajarkan pada segala. Terutama dalam hikam oleh Syatoilah. Maka Syatoilah itu ke diri semuanya. Ngajinya hakikat. Semuanya. Nah, tapi kita harus mengerti istilah-istilah Allah. Maka amaliyah yang dilakukan tawajuh, menekuk lidah. Apa amaliyahnya? Pelepasan. Selama lidah ditekuk, Abah sudah ajarkan bagaimana kau beritikad. Pertama, jadikan tubuhmu suratul Fatihah. Karena tanpa dirimu suratul Fatihah, kamu tidak akan berjalan menuju Allah. Ya. Kemudian yang kedua, sekali napas lagi, tekuk lidah tawajuh. Untuk masuk medan tafakur, tadakur, sampailah kamu lepaskan tawakul. Dari semua. Ya. Ternyata kamu bisa berjalan dari nafsul amarah ke lawamah, mulhimah, mutmainnah. Dari rodiyah, mardiyah sampai kamilah itu hanya sekali tegukan nafas. Itulah yang dikatakan Mi'raj itu Lailatul Qadar pada saat angin berhenti berhembus. Maka yang pertama jadikan kamu Fatihah, yang kedua kulhu satu nafas, yang ketiga adalah tadi penyerahan dirimu. Aku serahkan roh sukma pada lidah tekuk, bicara pada jiwamu. Karena tidak akan bisa berubah dengan badanmu kecuali dengan jiwamu. Allah sudah mengatakan tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah satu kaum, siapapun dia, kaum seseorang, hatta sampai dia jiwanya yang dirubah. Siapa jiwa itu? Jiwa itu adalah ruh yang terkotori. Kata Allah juga, ini kisah Allah dalam Al-Quran itu lebih mengisahkan tentang reinkarnasi sebetulnya. Mengingatkan kembali jiwa-jiwa yang ternodai. Kenapa disebut jiwa? Kata Abah, bagi orang yang ngerti hakikat, begitu manusia disebut nafsun sekalipun, itu sudah menunjukkan bahwa kita ini bukan hidup yang pertama kali. Itu harus pahami. Maka begitu banyak ayat dalam Al-Quran, Allah meriwain, mengingatkan kembali tentang kehadiranmu saat ini. Kamu tuh pernah hadir sebelumnya. Maka beberapa ayat mengingatkan kamu, jangan bodoh. Kamu itu pernah susah, dulu masa mau susah lagi.
Sampai Allah mengisahkan ada orang yang mau jadi babi dalam Al-Quran. Masa jangan bodoh kamu itu. Masa ujung-ujungnya kamu mau berubah jadi babi. Bukan tadi semua. Ya. Karena kamu baca Qurannya tadi. Karena dibaca oleh orang yang mati. Ya tadi. Sama aja. Baca Quran pun hilang Allah. Maka tambah. Quran itu pada saat kau baca dengan ro'a. Kau hanya melihat makhluk. Mata ini hanya melihat makhluk. Pada saat kau melihat dengan nadhara. Barulah kau melihat ilmu pengetahuan. Tuh. Itulah. Maka apalah ta'qilun. Apalah yatafakkarun. Apalah yatabarun. Maka apalah ta'lamun, maka kata Allah, alima, kata Allah itu. Maka Allah mengingatkan tadi semua. Apa Allah ingatkan tadi semua kata Allah? Manusia itu hanya beranggapan selama ini memandang hidupnya hanya dengan don. Wa mayattabi'u aktsaruhum illa donna. Kamu itu hanya bersangka-sangka saja. Neraka sangka, surga sangka, semuanya. Inna donna la yubni minal haqqi syai'a. Sangkaanmu itu tidak akan bisa membenarkan. Innallaha alimun. Karena aku ini adalah ilmiah. Kata Allah. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dhaka ma'lumun. Aku ini ilmiah. Dari semua. Aku ini bisa menjelaskan dua Allah. Semua. Aku ini adalah. Nah itulah baginda Nabi menyusul. Al-Islamu ilmiyun. Islam itu ilmiah. Terus pelajari oleh kalian Islam itu jadi dogma, jadi dongeng, jadi bahkan dongeng tolol. Semua tentang surga, tentang neraka, tentang apa. Nah inilah menyedihkan hari ini. Nggak usah tentang salah dan benar. Bukti fakta hari ini. Udah, nggak usah ngomong dah. Kata Abah juga. Apa yang tidak bisa kita tunjukkan hari ini kegagalannya. Dari semua. Belangsaknya umat Islam Indonesia sampai korban judi online. Menteri agamanya udah dibuik. Pesantrennya bermasalah. Kurang apa bukti? Dari semua. Baru dikasih judi online aja kata Allah coba dikasih. Ternyata sudah korban. Berarti kamu itu beragama. Bukan dengan Allah. Tapi hanya dengan dirimu sendiri dari awal. Mati kamu itu sebenarnya. Kamu itu sholat tapi mati. Dari semua. Itulah yang Abah dohirkan kemarin waktu Ataqo. Dari 1000 orang yang ikut Ataqo. Dia dikirnya la ilaha illallah. Tapi satu kalimat yang Abah sengaja dimasukkan ke dalam. Aku tidak ada. Yang ada Allah. Maka. Illallah. Muntah kebanyakan. Teriak semua. Tuh. Hati-hati sahabat. Iblis itu sudah berkata. Aku akan sesatkan semuanya. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ardh wa la ugwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum al mukhlasin. Aku hancurkan kamu semua. Pahami ya sahabat. Nah, inilah yang Tuhan sedang bercerita dari semua. Tapi orang sekelas tukang rumput kok bisa hafal Quran tanpa dihafalkan. Nah inilah fenomena Abah jelaskan. Kenapa bisa? Karena ruh yang ditiupkan itu bukan ruh kita. Nafahtu fihi mir ruhi. Di situ ada ilmu. Itulah kisah Adam sampai dalam kisahkan dalam Al-Quran. Malaikat aja kalah. Apalagi iblis, malaikat saja kalah. Maka subhanaka tubtu ilaika. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta. Bertasbih para malaikat itu. Apa? Karena salut pada Adam. Tuh. Nah, berarti kalau begitu Adam itu siapa? Ya kita. Yang dimaksud oleh Allah Adam itu bukan mengisahkan tentang manusia pertama. Tapi manusia yang punya kesadaran yang pertama. Maka disebut khalifah. Kesadaran yang pertama. Itu Adam. Maka wa'alamal adama asma. Dia ajarkan Adam. Maka apa? Adam ini semua hanya tentang identitas. Semuanya. Yang ada nama ini disebut si Adam. Wujudnya Muhammad pada rupa. Pada semuanya hanya Allah pada wujud Muhammad pada rupa Adam. Ini dari awal Allah ngisahnya begitu kok. Dibuktikan oleh ilmu pengetahuan tentang foton, fermion, dan boson. Dunia ini hanya foton. Lautan foton. Lautan cahaya yang diberi
bentuk dengan Nur Muhammad untuk identitas, apa namanya, desain. Inilah Muhammad, Nur Muhammad. Nur Muhammad mentajalikan Nurullah. Maka bicara tentang Allah, kamu kalau nggak ngerti fisikanya, sulit kamu memahaminya, merasakan, bahkan apalagi membuktikan. Kayak apapun tadi semua, ya. Disinilah kematangan. Maka membutuhkan kurun waktu dari Nabi Muhammad sampai hari ini. Telah disempurnakan ilmu hari ini sesungguhnya. Maka tadi betul dulu Buya Syakur, ilmu itu belum sempurna. Betul. Betul. Dan inilah yang harus dipahami. Ya, hanya orang-orang subuh pendek yang nggak ngerti. Jadi itu ya Mas Andri. Jadi fenomena Mas Andri itu karena Al-Quran itu sudah ada. Bahkan kepada Nabi Muhammad sekalipun.